IT Telkom Surabaya, Solution for the Nation. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Alan Putra Pratama, berasal dari Institut Teknologi Telkom Surabaya, jurusan Sistem Informasi tahun angkatan 2021. Di sini saya akan membahas tentang 6 pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu sistem informasi? Yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Yang ketiga, belajar apa saja di jurusan sistem informasi. Yang keempat, perbedaan dan keunggulan di jurusan sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja di jurusan sistem informasi. Dan yang terakhir, mengapa masuk di jurusan sistem informasi IT Telkom Surabaya. Baik, saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sistem informasi. Definisi sistem informasi secara umum yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan suatu produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu untuk diolah agar dapat ditampilkan kepada pengguna atau yang disebut dengan user. Fungsi sistem informasi ini memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, mampu menjadi tingkat penyedia, kualitas dan pengalaman sebuah sistem. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam menggunakan sistem. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir tingkat kerugian yang akan terjadi pada suatu sistem. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik pada usernya. Yang kelima, mencapai tujuan perusahaan yang cepat berdasarkan dukungan data yang dapat diperoleh dari suatu sistem tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu sejarah rumpun ilmu informatika. Ilmu informatika dicakup oleh dua aspek teknologi, yaitu yang pertama, teknologi informasi, dan yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan mentransfer data dari alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Adapun satu tonggak yang menjadi perkembangan teknologi secara nyata dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu informatika, yaitu dari Alexander Graham Bell yang menciptakan temuan telepon pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama mulai muncul. Komunikasi suara tanpa kabel ini mulai berkembang pesat dan kemudian diikuti menjadi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi hingga saat ini. Dan pada tahun 1943, komputer elektronik pertama beroperasi, diikuti dengan komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dengan rangkaian terpadu. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal era bakal perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada saat era dingin, yaitu persaingan iptek antara blok barat dengan blok timur
yang menjadi memicu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya rangkaian elektronik untuk mengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Hingga saat ini, multimedia mulai berkembang dan setiap tahun akan terjadi revolusi industri. Bila revolusi industri ini menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital akan terjadi juga dan menciptakan otak baru untuk menggantikan pemikiran manusia. Saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu belajar apa saja sih di jurusan Sistem Informasi. Pada semester pertama, kita akan belajar yaitu 1. Pendidikan agama. Yang kedua, manajemen dan organisasi. Yang ketiga, wawasan kebangsaan. Yang keempat, sains dan teknologi informasi. Yang kelima, matematika diskrit. Dan yang terakhir, yaitu bahasa pemrograman. Pada semester kedua, kita akan belajar tentang, yaitu yang pertama, wawasan teknologi dan komunikasi ilmiah. Yang kedua, algoritma dan struktur data. Dan yang ketiga, bahasa Inggris. Yang keempat, pengantar sistem operasi. Dan yang kelima, arsitektur. Pada semester ketiga, kita akan belajar tentang, yaitu yang pertama, statistika. Yang kedua, desain dan manajemen proses bisnis. Yang ketiga, desain dan manajemen jaringan komputer. Dan yang keempat, yaitu dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Pada semester keempat, kita akan belajar tentang yang pertama, 1. Analisis dan desain perangkat lunak. Yang kedua, interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, keamanan akses informasi. Yang keempat, desain basis data. Dan yang kelima, pemrograman basis web. Selanjutnya, pada saat semester 5, kita akan belajar tentang yang pertama, konstruksi dan pengujian perangkat lunak. Yang kedua, manajemen proyek TI. Yang ketiga, riset operasi. Yang keempat, simulasi sistem. Yang kelima, perencanaan sumber daya perusahaan. Dan yang keenam, manajemen layanan TI. Selanjutnya, pada saat semester 6, kita akan belajar tentang yaitu 1. Tata kelola TI. Yang kedua, manajemen risiko TI. Yang ketiga, manajemen pengadaan dan investasi TI. Yang keempat, yaitu manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan. Yang kelima, manajemen dan administrasi basis data. Yang keenam, sistem cerdas. Dan yang terakhir, tata tulis ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pada saat semester 7. Yaitu, kita akan belajar tentang pertama, pengukuran kinerja dan evaluasi TI. Yang kedua, kecerdasan bisnis. Yang ketiga, etika profesi sistem informasi. Yang keempat, perencanaan strategis. Yang kelima, kerja praktek. Dan yang terakhir, mata kuliah pilihan. Dan yang terakhir ini, yaitu semester 8. Hanya ada 2 tugas atau 2 yang harus kita pelajari. Yaitu, yang pertama, mata kuliah pilihan. Dan yang kedua, tugas akhir. Kita akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu perbedaan dan keunggulan jurusan sistem informasi. Banyak orang yang berpikir bahwa sistem informasi merupakan jalur kedua karena mereka tidak dapat memilih jurusan teknik informatika. Namun itu salah besar karena itu memiliki perbedaan yang sangat jelas, yaitu teknik informatika memiliki arti sebagai berikut, yaitu 1. Disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer. Dan yang kedua, merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik secara nyata
dengan cara memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Sedangkan jurusan sistem informasi adalah ilmu yang mempelajari teori dan strategi penerapan sistem informasi dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusi, dan pengawasan data informasi maupun ilmu di seluruh tataran dan ruang lingkup organisasi. Keunggulan dalam jurusan sistem informasi ini yaitu bisa mengambil sebuah jabatan dan perusahaan yang tertinggi sebagai lulusan sistem informasi adalah Chief Information Officer atau yang disebut dengan CIO. CIO adalah jabatan tertinggi yang dicapai oleh lulusan sistem informasi atau sistem analis yang bekerja sebagai penghubung antara user dan programmer yang menentukan spesifikasi dan kebutuhan dari sistem baru atau juga bisa menjadi web designer dalam merancang sebuah website. Selanjutnya, kita akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu apa saja prospek kerja di jurusan sistem informasi. Yang pertama, yaitu business analyst. Yang kedua, web developer. Yang ketiga, project manager. Yang keempat, e-commerce system developer. Yang kelima, IT manager. Yang keenam, database administrator. Yang ketujuh, system analyst. Yang ke-8, IT consultant. Yang ke-9, system engineer. 10, information system manager. 11, network security. Dan yang terakhir, yaitu programmer. Dan yang terakhir, yaitu mengapa kita belajar sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Karena IT Telkom Surabaya memiliki prospek kerja yang baik dan menarik, serta ITTS termasuk di bawah naungan BUMN. Sekian dari vlog saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekiranya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.